Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi pembelajaran daring. Kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Apa bentuk akar itu? Bentuk akar ini merupakan materi kelanjutan dari bilangan berpangkat. Nanti juga akan kita bahas apa hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Bentuk akar ini secara umum dituliskan akar pangkat N dari bilangan A pangkat M. Ini teknik penulisannya. Membacanya akar pangkat N dari bilangan A pangkat M. Bentuk akar ini adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Untuk lebih mudahnya, bahwa dalam mencari akar pangkat N dari bilangan A, pada dasarnya adalah mencari bilangan yang jika dipangkatkan N akan menghasilkan bilangan A. Secara matematis bisa kita tulis sebagai berikut. Akar pangkat N dari bilangan A ini hasilnya sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N ini sama dengan A. Kita tuliskan B pangkat N sama dengan A. Saya ulangi lagi, akar pangkat N dari bilangan A ini hasilnya akan B. Jika dan hanya jika B-nya dipangkatkan N menghasilkan A. Untuk lebih mudahnya kita amati contoh berikut. Akar pangkat 2 dari bilangan 9 ini hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena jika 3 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 9. Contoh yang kedua. Akar pangkat 3 dari bilangan 8 hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 2 jika dipangkatkan 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali hasilnya adalah 8. Dengan demikian akar dari suatu bilangan merupakan operasi kebalikan ataupun inverse dari pangkat suatu bilangan. Jadi akar suatu bilangan ini inverse atau kebalikan dari suatu pangkat. Nah, untuk selanjutnya penulisan akar pangkat 2 dari suatu bilangan A ini ditulis tanpa menggunakan pangkat akar. Sehingga ditulis akar A, demikian saja. Tanpa ada pangkat 2-nya. Ini sudah dibaca akar pangkat 2. Jadi kalau akar pangkat 2 itu tidak usah ditulis. Tapi kalau 3, 4, dan seterusnya ditulis. Ya. Ini contohnya akar pangkat 2 dari 9 ditulis akar 9 saja. Tapi tetap dibaca akar pangkat 2 dari 9. Akar pangkat 2 dari 25 hanya dituliskan akar 25. Juga dibaca akar pangkat 2 dari 25. Nah, sekarang ayo kita menalar dari bilangan akar ini. Setelah kita tahu bahwa tadi contoh-contoh di depan akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Hasilnya selalu positif. Nah, sekarang pertanyaannya apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar 36? Karena negatif 6 jika dipangkatkan 2 atau negatif 6 kali negatif 6 hasilnya juga 36. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwa pada akar kuadrat jika nilai A-nya positif maka akar pangkat 2 dari A adalah juga bilangan positif. Yang kuadratnya adalah A. Jadi kalau dikuadratkan hasilnya nanti A. Sama dengan definisi di atas tadi. Jadi meskipun nanti negatif 6 kali negatif 6 atau negatif 6 pangkat 2 ini hasilnya 36, maka akar dari 36 ini tidak sama dengan negatif 6. Tetapi akar 36 ini sama dengan positif 6. Karena nilai akar bilangan selalu positif. Nah, sekarang apa hubungan bentuk akar dengan pangkat pecahan terutama ya?
hubungannya dengan pangkat pecahan. Kita lihat di sini bahwa bentuk akar ini merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Tadi di awal penulisan secara umum bilangan berpangkat atau bentuk akar. Di sini adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Ini bentuk akar. Ini sama saja dengan kalau dituliskan dalam bilangan berpangkat pecahan adalah A pangkat M N. Saya ulang lagi penulisan akar pangkat N dari bilangan A pangkat M jika dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan maka dituliskan A pangkat M per N. Sekali lagi A pangkat M per N. Untuk mengingatnya seperti itu. Contoh, akar pangkat 2 dari A ini sama dengan A pangkat 1 per 2. Nah, di sini tidak ada pangkat A pangkat berapa atau akar keberapa. Tapi perlu kita ingat di sini bahwa A itu sama dengan A pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak usah ditulis. A gitu saja berarti itu artinya A pangkat 1. Akar A ini artinya akar pangkat 2 dari bilangan A. Sehingga nanti kalau ini kita tuliskan akar A ini secara lengkap tulisan bilangannya, ini dituliskan akar pangkat 2 dari A pangkat 1. Sehingga kalau dituliskan dalam bilangan berpangkat pecahan, A pangkat 1 per 2. Contoh yang kedua, akar pangkat 3, A pangkat 2. Langsung saja ditulis A pangkat 2 per 3. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita mencoba dulu supaya lebih mahir lagi. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat. Soal kita bahas yang A dulu. Akar pangkat 3 dari 14. 14 tidak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Sehingga hasilnya akar pangkat 3 dari bilangan 14 adalah 14 per 14 pangkat 1 per 3. Demikian juga yang B. Akar pangkat 5 dari 8 pangkat 2. Berarti 8 pangkat 2 per 5. Gampang kan? Nah, yang C demikian. Akar pangkat 4 dari 8 B pangkat 4. Ini bilangan 8 kita rubah dulu menjadi bentuk bilangan berpangkat. Yaitu bahwa tadi di depan sudah kita bahas bahwa 8 bisa dituliskan dalam bentuk 2 pangkat 3. Setelah itu masing-masing kita pecah. 2 pangkat 3 per 4 kali B pangkat 8 per 4. Ini hasilnya. Sedangkan 8 per 4 ini sama dengan 2. Sehingga kalau disederhanakan 2 pangkat 3 per 4 per kali B pangkat 2. Atau kalau kalian mau menuliskan menjadi 8 pangkat 1 per 4 kali B pangkat 8 per 4 juga boleh. Tapi kalau mau pertanyaannya minta disederhanakan, maka ini bisa dirubah menjadi bentuk pangkat. Kita coba lagi yang kedua kebalikannya sekarang. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar 5 pangkat setengah. Ini kalau kita jawab 5 pangkat setengah berarti kan pangkat 1 dan akar pangkat 2 tidak usah ditulis. Sehingga 5 pangkat setengah itu sama dengan akar 5. Karena kalau ditulis akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis, akar pangkat 2 juga tidak bisa ditulis. Sehingga hanya akar 5 saja. Ini diingat-ingat yang ini ya. Kemudian yang B 12 pangkat 2 per 3. Ingat, yang di bawah ini penyebutnya ini adalah menjadi akar pangkat. Sehingga akar pangkat 3 dari 12 pangkat 2. Demikian juga yang C. Yang C ini kita perlu mengingat kembali materi yang lalu pangkat negatif. Bilangan pangkat negatif ini bisa menjadi positif jika dituliskan dalam bentuk 1 per dari bilangan ini. Pangkatnya akan berubah menjadi positif. Berarti 1 per A pangkat 3 per 5. Nah, yang penyebutnya kita rubah menjadi bentuk akar. Di mana ini penyebutnya ini adalah 5, maka akar pangkat 5 dari A pangkat 3. Jadi hasil dari A pangkat negatif 3 per 5 adalah 1 per akar pangkat 5 dari A pangkat 3.
Nah, sekarang kita akan pelajari tentang sifat-sifat dari bentuk akar. Kalau ada bilangan A dipangkatkan 2 terus diakarkan, jadi akar pangkat 2 dari A pangkat 2, ini hasilnya sama dengan A sendiri. Contohnya di sini akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini kan hasilnya 9, sama saja dengan akar 9, yaitu 3. Sehingga kalau ada penulisan seperti ini, akar pangkat 2, tapi 3-nya pangkat 2, maka sama dengan bilangan 3 itu sendiri. Nih. Sifat yang kedua, akar A kali B ini bisa dipecah menjadi akar A kali akar B. Contohnya, akar 3B. 3B ini artinya 3 kali B, sehingga dipecah menjadi akar 3 kali akar B. Contoh lagi, akar 12. Akar 12 ini bisa kita pecah menjadi akar 3 kali 4. Karena 12 ini bisa jadikan perkalian 3 kali 4 atau 4 kali 3. Sehingga kita pecah menjadi akar 4 kali akar 3. Sifat yang ketiga ini pembagian. Akar A per B. Maka sama dengan akar A per akar B. Sama dengan perkalian. Cuma ini dalam bentuk pembagian. Contohnya ini. Akar 2 per 9. Kita pecah menjadi akar 2 per akar 9. Nah, ternyata akar 9 ada hasilnya, yaitu 3. Sehingga kalau sederhanakan akar 2 per 3. Nah, sekarang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Perhatikan ini. Akar 8. Akar 8 ini sesuai dengan sifat perkalian bilangan berpangkat tadi, kita rubah menjadi perkalian, yaitu 4 kali 2. Nah, ini kita tidak bisa sembarangan memilih bilangannya, karena 8 kali 1 pun juga adalah hasilnya 8. Maka yang dipilih bilangan kuadrat namanya. Bilangan kuadrat itu hasil dari pengkuadratan bilangan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan sebagainya. Dimana kalau kita tuliskan 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat 9, dan 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Sehingga bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, bilangan-bilangan itu yang kita pilih menjadi perkalian dari 8, dan ternyata yang memenuhi adalah 4. 4 kali 2. Berdasarkan sifat perkalian berbilangan berpangkat, kita rubah menjadi akar 4 kali akar 2. Nah, tujuannya di sini akar 4 bisa diakarkan karena bilangan kuadrat itu akarnya adalah bilangan bulat. Sehingga akar 4 adalah 2. 2 kali akar 2 ditulis 2 akar 2. Akar 45 kita pecah menjadi perkalian 9 kali 5 karena 9 bilangan kuadrat. Pecah menjadi akar 9 kali akar 5. Nah, di sini 9 bisa menjadi 3 kali akar 5. Ditulis 3 akar 5. Ini bentuk sederhananya. Prosesnya seperti ini. Kalau akar 0,25 bagaimana? Nah, ini pasti pecahan sesuai sifat yang ketiga tadi. 0,25 ini kalau dituliskan dalam bentuk pecahan, ini pecahan desimal. Kalau ini ditulis pecahan biasa menjadi 25 per 100. Jadi 0,25 itu 25 per 100. Sehingga kalau dipecah akar 25 kali akar 100. Nah, akar 25 berapa? 5. Akar 100 berapa? 10. Sehingga 5 per 10 sama dengan 0,5. Ini bentuk sederhananya. Atau kalau kita mau tambah lagi, lanjutkan akar 27 contohnya. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 9 kali 3 karena 9 bilangan kuadrat. Sehingga terpecah menjadi akar 9 kali akar 3. Ditulis nanti 3 akar 3. Satu contoh lagi biar lengkap. Akar 72. Berapa bilangan kuadrat yang memenuhi? Sebetulnya ada 9 kali 8. 9 juga bilangan kuadrat. Tapi di sini kita pilih bilangan kuadrat yang terbesar. 36 juga memenuhi karena 36 bilangan kuadrat lebih besar dari 9 karena 72 kan bisa 9 kali 8.
36 kali 2 atau 18 kali 4. Nah, yang bilangan kuadrat adalah 9 dan 36. Maka pilih yang terbesar, 36 kali 2. Sehingga dipecah akar 36 kali akar 2. Di mana akar 36 adalah 6. Dikalikan akar 2 ditulis 6 akar 2. Ini cara menyederhanakan bentuk. Bukan? Saya yakin kalian bisa kalau mengamati penjelasan mulai dari awal tadi. Nah, untuk tugas kalian, saya akan berikan 3 soal. Yang pertama, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang kedua, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar. Jadi sudah ada contohnya di depan tadi. Kalian tinggal memahami saja dan menyelesaikan soal tersebut. Soal yang ketiga juga sama, menyederhanakan bentuk akar. Contohnya sama dengan tadi. Tinggal menyelesaikan dan hasilnya nanti difoto dan dikumpulkan lewat WA kelas masing-masing. Nah, terima kasih dari saya. Walaupun kondisi masih PPKM, tetap semangat. Saya yakin kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.